Selamat malam, Miss Row dan teman-teman. Hari ini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tentang pernikahan dalam Alkitab. Next. Jadi yang pertama itu ada pernikahan secara umum. Pernikahan secara umum itu adalah pernikahan yang dikaitkan dengan perjanjian nikah atau upacara yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang pria dan wanita dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Nah, tujuan dari pernikahan ini adalah untuk mendekatkan lebih lagi di antara pria dan wanita yang tadinya ada di jenjang pacaran sekarang ditingkatkan menjadi tingkat pernikahan. Selanjutnya, lalu ada pernikahan menurut Alkitab. Pernikahan dalam Kristen merupakan sebuah penyatuan rohani oleh Allah. Dalam pernikahan, pasangan suami dan istri harus terus menjalankan hubungan yang benar dengan Tuhan secara rohani atau spiritual. Menurut salah satu buku kerohanian, tertulis bahwa setiap manusia yang melakukan pernikahan berarti mereka telah menjadi satu. Selain itu, pasangan tersebut juga harus melibatkan Tuhan. Oleh karena itu, penting bagi pasangan suami dan istri untuk menerapkan prinsip-prinsip kerohanian dalam pernikahan. Next. Nah, prinsip pernikahan dalam Alkitab itu ada 4. Yang pertama itu adalah pernikahan berasal dari Allah. Tuhan pernah bersabda dalam Alkitab, tepatnya di Kejadian 2 ayat 18, Tuhan berbicara, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya, yang sebadan dengan dia. Dan di saat itulah Allah menciptakan Adam dan Hawa menurut gambaran Allah. Yang kedua itu adalah perkawinan merupakan ikatan baru. Seseorang yang menikah meninggalkan ayah dan ibunya, kemudian bersatu dengan istri atau suaminya. Artinya, seorang yang sudah menjalin pernikahan berarti sudah lepas dari ikatan lama, yaitu orang tua, dan masuk ikatan baru, yakni suami dan istri. Yang ketiga, dua orang menjadi satu. Mereka sudah satu hati, satu pikiran, satu roh, satu tujuan, satu penderitaan, satu suka, satu duka, satu dalam segalanya. Seperti yang tercatat dalam Alkitab, tepatnya Kejadian 1 ayat 24, yang berisikan, sebab itu seorang laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Lalu yang terakhir, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Dengan kata lain, mereka yang menceraikan apa yang sudah dipersatukan oleh Allah berarti telah merusak karya Allah. Selanjutnya itu ada tujuan pernikahan secara umum. Tujuan pernikahan secara umum itu untuk mendapatkan kenyamanan dan kedamaian dalam hidup, dan juga memilih pasangan yang tepat sehingga bisa membangun kenyamanan bersama. Next. Tujuan pernikahan Kristen itu ada 3. Yang pertama itu kebersamaan seluruh hidup. Sebuah perkawinan memiliki tujuan kebersamaan yang meliputi seluruh hidup. Suami dan istri akan berjanji untuk membuat salah satu kehidupan mereka secara utuh sampai akhir hayat. Kebersamaan ini memiliki senasib sepenanggungan yang tidak hanya seumur hidup sampai mati saja, namun dilakukan secara kualitatif seperti yang sudah diucapkan pada perjanjian pernikahan. Terus yang kedua itu ada rumah tangga yang bisa mengalami kegemukan. Tujuan pernikahan Kristen dalam Kejadian pasal 2 itu, tujuan pernikahan tidak hanya sekedar mendapatkan keturunan, namun memiliki tujuan yang lebih penting, yaitu pertumbuhan. Saat kedua belah pihak semakin bertumbuh, maka akan didapat kebahagiaan masing-masing. Individu harus dapat mengampuni satu sama lain dan juga mampu beradaptasi sehingga tidak akan memaksakan atau menuntut pasangan, namun lebih kepada memahami. Terus yang ketiga itu ada kesejahteraan suami dan istri. Tujuan perkawinan adalah saling mensejahterakan antara suami dan istri serta anak-anaknya. Dan ini mengartikan berupa
berupaya apapun yang terbaik untuk pasangan baik dalam urusan jasmani dan rohani. Pernikahan tidak bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis yang hanya akan berujung pada perceraian dan juga poligami saat tujuan biologis tersebut tidak tercapai. Next. Apa arti suami dalam ikatan nikah? Arti suami di dalam ikatan nikah itu suami harus setia terhadap istrinya, menghormati dan mengasihi anak-anak dan istrinya. Sebagai ibu dari anak-anaknya, demikian pula istri terhadap suaminya. Seorang suami harus bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarganya. Sebagai kepala keluarga, suami harus dapat mengatur keluarganya untuk menjadi keluarga yang baik, harmonis, dan berkembang. Terus apa arti istri dalam ikatan nikah itu? Seorang istri harus membina keutuhan keluarga dan mendidik anak-anaknya. Ia bertugas untuk mengatur rumah tangga dan sedapat mungkin tinggal di rumah untuk memberi perhatian dan mendidik anak-anaknya, kecuali karena satu hal, dia memang harus turut bekerja membantu suaminya. Bagaimana jika tidak ada salah satunya? Jika tidak ada salah satu dari mereka, tentu saja akan susah untuk membangun keluarga yang baik jika salah satu dari mereka tidak ada. Kalau tidak ada seorang suami atau ayah di dalam keluarga, maka tidak ada yang mengatur dan juga memberikan kebutuhan untuk keluarga dengan baik. Begitu pula dengan tidak adanya seorang istri atau ibu di dalam keluarga, maka tidak ada yang mengatur rumah tangga dan hal yang biasanya dilakukan mereka. Hal ini juga akan berdampak buruk kepada anak-anak mereka jika salah satu orang tuanya tidak ada karena kurangnya pendidikan dan juga bimbingan. Berikutnya ada teladan tokoh dalam Alkitab yang bisa menjadi teladan bagi pernikahan. Yang pertama aku akan menjelaskan tentang hubungan pernikahan di dalam Ishak dan Ribka. Jadi Ribka ini itu seorang perempuan yang berasal dari suku yang sama dengan Abraham. Abraham itu adalah ayah dari Ishak. Jadi Ribka ini dipilih oleh Abraham untuk menjadi istri bagi Ishak setelah sang hamba menanyakannya kepada Allah di dalam doa. Di sini tuh kita bisa mengambil sebuah prinsip yang sangat penting dalam sebuah hubungan, yaitu pilihlah seorang pasangan di antara orang-orang percaya. Memilih pasangan itu bukan secara acak ataupun hanya berdasarkan perasaan saja, tapi harus berdasarkan doa yang dilakukan dengan setia. Kalau kita tuh memilih bersama dengan orang-orang yang belum percaya, kita bakal menghadapi perbedaan prinsip dan kepercayaan, atau lebih parahnya lagi tuh, bisa aja kita jadi mengikuti tradisi kepercayaan mereka dan meninggalkan Allah dan ajarannya. Yang kedua, yaitu cinta adalah sebuah keputusan. Meskipun Ishak dan Ribka belum pernah bertemu sebelumnya, mereka tuh bisa saling percaya dan saling mencintai sepanjang hidup mereka. Padahal pada zaman itu tuh cukup umum bagi laki-laki untuk memilih lebih dari seorang istri. Tapi Ishak tuh memilih untuk menghabiskan hidupnya hanya dengan Ribka. Dan yang kedua adalah Boaz dan Ruth. Jadi Ruth ini tuh seorang yang asing di antara bangsa Yahudi dan seorang janda. Meskipun begitu, dia juga mengasihi ibu mertuanya yaitu Naomi. Ruth itu sangat menaati nasihat Naomi untuk mendekati Boaz. Lalu, seperti yang kita tahu, pada akhirnya kisah Ruth, Boaz, dan Naomi ini tuh berakhir dengan bahagia. Dari kisah ini kita bisa belajar bahwa Allah tuh nggak memandang seseorang dengan rendah apapun latar belakangnya. Yang Allah pedulikan adalah Ruth, hati kita yang dipercayakan oleh Allah, sehingga Ruth memilih untuk percaya kepada Allah. Allah yang sama yang kepadanya ibu mertuanya percaya. Dia juga taat kepada ibu mertuanya yang lebih dewasa ini, sehingga pada akhirnya Ruth menjadi seorang yang diberkati Allah, dan bahkan namanya pun tercantum dalam silsilah Yesus. Berikutnya yaitu dalam kisah Yusuf dan Maria. Ketika Maria mengandung Yesus di
dari Roh Kudus, Yusuf tuh menghindari untuk menceraikan Maria secara terang-terangan demi menjaga nama baik dan keselamatan Maria. Pada masa itu, apabila seorang perempuan melakukan zina dengan laki-laki lain yang bukan pasangannya itu berhak untuk menceraikan dia secara terang-terangan dan sang perempuan akan dirajam sampai mati. Tapi itu Yusuf tidak melakukan hal itu karena dia mencintai Maria dan takut akan Allah. Maria juga seorang perempuan yang takut akan Allah dan sedia menanggung resiko dari mengandung Yesus. Dari hal ini kita bisa mendapatkan teladan bahwa mencintai seseorang harus dibuktikan dengan tindakan seperti Yusuf membuktikan cintanya pada Maria dengan cara menghormati, melindungi, dan menikahinya. Yang keempat, ada kisah Aquila dan Priscilla. Jadi, pasangan ini tuh nggak seterkenal pasangan-pasangan yang sudah aku jelaskan, tapi ini tuh sungguh mengagumi komitmen mereka kepada Allah. Meskipun mereka sibuk kerja, mereka mau dengan hangat menyambut pelayanan-pelayanan Allah seperti Paulus dan Apolos. Selain itu, mereka juga benar-benar menyambut orang dalam rumahnya, jadi rumah mereka dipakai untuk tempat pertemuan dan secara aktif mengejar segala kesempatan untuk memperluas kerajaan Allah. Allah tidak hanya ingin keluarga-keluarga diselamatkan, tapi juga melayaninya. Memberikan rumah kita untuk dijadikan tempat pertemuan itu nggak cuma membutuhkan uang, tapi kita tuh juga harus mempersiapkan waktu kita dan tenaga. Di sini kita melihat sebuah contoh pelayanan yang dilakukan oleh keluarga tersebut yang merupakan wujud nyata dari ayat Alkitab berikut ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dari Matius 22 ayat 37. Selain itu, dua lebih baik daripada satu, selain dapat saling berbagi suka duka kehidupan, sebuah pasangan, dan saling mendoakan, melayani Allah, dan melayani sesama bersama-sama. Dan yang terakhir adalah Zakaria dan Elizabeth. Menurut Lukas 1, Zakaria dan Elizabeth itu pasangan yang tetap setia melayani Allah meskipun usianya yang udah tua. Secara khusus, ini tuh mengingatkan kisah ketika Zakaria menjabat sebagai imam dan malaikat Allah datang kepadanya dan memberitahunya bahwa doanya itu sudah dijawab. Allah akan mengaruniakan seorang anak kepada Zakaria dan Elizabeth. Dari kisah ini kita bisa mendapatkan bahwa Allah tuh selalu mendengarkan doa-doa kita. Tapi bagaimana Allah menjawabnya itu tergantung pada kehendaknya. Dari kisah ini kita juga melihat kelemahan Zakaria dan Elizabeth. Zakaria menjadi bisu untuk sementara waktu karena orang percaya. Tapi Elizabeth juga takut untuk menceritakannya pada orang lain tentang kehamilannya. Namun meskipun mereka memiliki kelemahan, itu jadi hambatan bagi Allah untuk memakai mereka untuk menggenapi rencananya. Ketika bayi mereka lahir, mereka tuh benar-benar taat banget sama Allah dan menamai bayinya itu Yohanes. Setelah berdoa bertahun-tahun untuk memiliki anak, Zakaria dan Elizabeth rela memberikan anaknya sebagai persembahan untuk melayani Allah dan taat kepada Allah dalam memberikan nama bagi anak mereka. Penyerahan diri itulah yang perlu dipelajari. Dan berikut ada ayat-ayat yang bisa menjadi teladan dari Alkitab dalam pernikahan. Terus yang selanjutnya itu ada proses pernikahan dalam Kristen atau dalam Alkitab. Yang pertama itu adanya pembekalan pernikahan atau katekisasi pranikah. Sebelum melangsungkan acara pemberkatan, kedua mempelai akan mengikuti bimbingan konseling pranikah yang akan dilangsungkan di gereja. Jadi pembekalan ini tuh biasanya dilakukan pada kedua mempelai agar mereka tuh dapat bertanggung jawab dan dapat mempersiapkan diri ketika mereka sudah menikah. Terus yang selanjutnya ada biston pernikahan. Suatu hari menjelang pemberkatan, maka akan diselenggarakan kegiatan doa di gereja yang disebut dengan biston. Jadi di biston ini tuh berisinya doa-doa serta pujian-pujian buat kelancaran acara selanjutnya. Terus yang ketiga ada pemberkatan.
Susunan acara pernikahan Kristen yang paling utama ialah pemberkatan pernikahan yang akan berlangsung di sebuah gereja. Terus biasanya pemberkatan ini juga bisa dilakukan di gedung lain atau bahkan di rumah. Terus pemberkatan ini tuh biasanya didampingi oleh pendeta. Jadi pendeta bakal memberikan doa-doa dan pemberkatan kepada kedua mempelai agar hidup mereka di saat pernikahan itu lancar. Next. Terus selanjutnya itu pengucapan janji pernikahan. Masih dalam upacara pemberkatan, berikutnya kedua mempelai akan mengucapkan janji pernikahan. Jadi janji pernikahan ini tuh sakral karena kedua mempelai itu bakal mengucapkan janji-janji yang sudah ditetapkan dalam Kristen. Jadi mereka tidak boleh melanggar saat mereka sedang mengucapkan janji pernikahan tersebut. Terus selanjutnya itu penyematan cincin. Prosesi pemberkatan sudah selesai hingga ke pengucapan janji pernikahan. Jadi penyematan cincin ini dilakukan kedua mempelai, biasanya dilakukan sebelah kanan tangan. Terus penyematan cincin ini tuh ditandakan berarti mereka sudah sah baik secara agama maupun negara. Terus selanjutnya ada sungkem. Prosesi sungkeman tidak hanya dilakukan oleh pengantin dengan adat Jawa dan sekitarnya. Jadi sungkem ini tuh dilakukan oleh para pengantin kepada kedua orang tua mereka. Jadi mereka mengucapkan rasa syukur. Terus mereka juga biasanya minta restu untuk mereka dapat lancar dalam pernikahan ini dan selalu bahagia. Next. Terus selanjutnya ada penutup. Setelah proses sungkeman secara selesai susunan acara, pernikahan Kristen berikutnya akan segera berakhir dan memasuki bagian penutup. Jadi penutup ini tuh berisi doa sama pujian-pujian untuk menutup acara pernikahan mereka. Terus ada yang terakhir itu ada resepsi. Tempat resepsi pernikahan biasanya akan dilangsungkan secara terpisah dari gereja tempat perbekatan. Jadi biasa resepsi ini tuh dilakuin di gedung, nyewa gedung gitu. Terus mereka tuh biasa melakukan kayak acara makan-makan, baik itu sama keluarga, teman atau saudara. Dan biasanya tuh mereka tuh ngundang MC buat nyusun acaranya. Next. Pernikahan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Lama, pernikahan merupakan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang dipersatukan oleh Allah, yang merupakan salah satu tujuan penciptaan manusia dalam Kejadian 1 ayat 26-28. Pernikahan merupakan hal yang biasa terjadi antara laki-laki dan perempuan, walaupun ada pilihan lain untuk tidak menikah dan memenuhi panggilan Tuhan untuk melayaninya. Misalnya seperti Nabi Yeremia. Pernikahan dalam keseluruhan Perjanjian Lama adalah sesuatu hal yang suci yang dikehendaki Allah. Perempuan itu diambil dari tulang rusuk laki-laki dan terbentuk bersama dengan suaminya menjadi satu daging. Dalam kitab Kejadian 2 ayat 18, Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Penolong yang sebenarnya barulah diterima Adam ketika Tuhan Allah memberikan kepadanya seorang perempuan. Pernikahan dalam Perjanjian Baru itu pada umumnya kita dapat melihat bahwa pernikahan merupakan suatu ikatan atau hubungan yang hanya dapat dipisahkan oleh kematian atau maut. Seperti dalam Mazmur 10 ayat 8-9 yang berkata, dan mereka keduanya akan menjadi satu daging. Jadi mereka tidak lagi menjadi dua orang, melainkan satu. Oleh karena itu, apa yang telah dipersatukan Tuhan, janganlah manusia memisahkan. Kedua hubungan itu diperlambangkan lebih dahulu di Taman Eden, ketika Hawa yang diambil dari dalam tubuh Adam dijadikan istrinya. Pernikahan pun kemudian dilambangkan sebagai hubungan antara Kristus dan pengantinnya yang dianggap sebagai sesuatu yang suci, sebagaimana hubungan gereja terhadap Kristus suci adanya. Next. Pelanggaran dalam pernikahan. Yang pertama itu ada perceraian. Perceraian sama sekali tidak dilegalkan dalam pernikahan Kristen. Tuhan Yesus menekankan bahwa apa yang sudah dipersatukan Allah
tidak dapat diceraikan oleh manusia. Perceraian tidak pernah menjadi keinginan Allah dan selalu merupakan hasil dari dosa. Manusia tidak mempunyai wewenang atau hak untuk dapat meninggalkan perjanjian pernikahan antara Tuhan. Namun sebenarnya perceraian itu pemutusan ikatan pernikahan secara hukum. Menurut Alkitab, hanya ada 2 alasan terjadinya perceraian, yaitu karena salah satu dari suami atau istri terbukti berzina dan perceraian oleh kematian. Yang kedua itu ada poligami. Allah tidak melarang poligami, tetapi ada diketahui bahwa Allah tidak menganjurkan atau menginstruksikan untuk melakukan poligami. Tetapi poligami adalah hal yang sulit karena diperlukan untuk bersikap adil kepada lebih dari satu istri yang merupakan kebutuhan material dan mengatur kebutuhan biologis. Kalau dalam perjanjian lama, poligami itu kebanyakan terdapat pada kalangan orang kaya dan raja-raja. Karena bisa dibilang dulu itu menghidupkan satu istri saja sulit, jadi kebanyakan yang memiliki 2 istri itu di kalangan orang kaya dan raja-raja. Next. Terus yang selanjutnya itu ada ciri-ciri pernikahan dalam Kristen. Yang pertama, pernikahan yang kekal, tidak adanya perceraian. Di dalam pernikahan kan pasti ada masalah kan, baik itu masalah kecil atau besar, mereka tuh harus mendiskusikan baik-baik, terus menyelesaikan itu baik-baik antara kedua pihak. Jangan sedikit-dikit itu melakukan perceraian, karena akan berakibat fatal. Dan di dalam Alkitab juga dilarang adanya perceraian. Terus yang kedua ada memberikan kasih satu sama lain antara sepasang suami istri beserta ke anaknya. Jadi sepasang suami istri sudah pastinya saling mengasihi dan saling mencintai, tapi mereka juga harus turut adil dalam memberikan kasihnya kepada anaknya. Terus yang ketiga, saling percaya satu sama lain, selalu tolong-menolong dan menghadapi masalah bersama keluarga dengan akur. Jadi sama yang kayak nomor 1, mereka tuh kunci dalam menghadapi perceraian ini tuh mereka harus saling percaya satu sama lain, terus harus saling tolong-menolong dalam menangani suatu masalah, terus tuh keluarga itu harus akur. Next. Jadi dari penjelasan kami itu, kami dapat menyimpulkan bahwa pernikahan adalah suatu ikatan perjanjian antara kedua pihak untuk menuju ke hubungan yang lebih serius dan berkomitmen. Dan menurut kami perceraian itu hal yang buruk dan tidak dilegalkan di dalam suatu pernikahan karena berdampak besar kepada mental seseorang atau terutama anak ataupun sepasang suami dan istri. Seorang anak juga sangat membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tua karena perempuan dan laki-laki itu kan memiliki sifat dan cara mengasihi yang berbeda. Jadi ketika adanya perceraian dan anaknya misalnya diadopsi oleh salah satu pihak, misalnya ibunya yang mengadopsi anaknya, itu pasti sifat dari seorang anak itu lebih mendominasi kepada sifat ibunya yang kayak lemah lembut, sedangkan nggak dapat kasih sayang dari seorang laki-laki, sehingga membuat mental seorang anak tuh jadinya nggak seimbang. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.